Sejak Love Story The Series tayang di SCTV bikin hati penonton baper. Pemeran utamanya Yasmin Naper sebagai Maudie dan Giorgino Abraham sebagai Kendra kerap dijodoh-jodohkan oleh fan. Love Story The Series merupakan debut sinetron harian Yasmin. Ia memerankan Maudie, gadis yang menjalani cinta terlarang dengan Kendra. Meski dilarang oleh orang tua Maudie, cinta dua insan ini tidak terpisahkan. Saat ini Maudie dan Ken diceritakan melangsungkan pernikahan. Meski bukan pernikahan yang terencana dengan rapi karena tidak ada restu dari ayah Maudie. Konflik pun memanas di Love Story The Series. Gimana dengan kisah cinta si cantik Yasmin Naper sendiri dan impian pernikahannya? Aku sebagai Yasmin pastinya ingin pernikahan yang terencana dengan baik. Enggak pingin acara pernikahan yang rame. Buatku acara pernikahanku nanti cukup dihadiri 40-60 orang saja. Benar-benar keluarga dan orang-orang yang dekat dengan aku saja. Acaranya juga santai, kayak diadakan di tepi pantai. Beda sih dengan Maudie, sosok yang aku perankan, ungkap Yasmin saat wawancara melalui Zoom bersama SCTV. Saat ditanya wartawan, apakah sudah ada calonnya? Yasmin pun tertawa. Waduh, aku masih muda banget. Belum kepikiran katanya. Saat disinggung soal hubungannya dengan lawan mainnya Giorgino Abraham, Yasmin mengaku mereka dekat karena pekerjaan. Karena kan kita setiap hari bareng, pastilah makin dekat, tapi lainnya juga dekat. Kami berteman profesional, tegas Yasmin. Yasmin Naper kian naik daun lewat sinetron Love Story The Series tayangan SCTV. Tidak hanya karyanya, penggemar kerap bertanya-tanya soal asmara darah kelahiran Jakarta 22 November 2003 ini. Tidak sedikit fans yang berharap Yasmin menjalin hubungan istimewa dengan lawan mainnya Giorgino Abraham. Chemistry yang dibangun keduanya lewat karakter Maudie dan Ken memang memikat. Terbukti selama 7 bulan terakhir sinetron garapan Cinemat Production meraih rating yang stabil. Namun apa benar keduanya berpacaran? Belum lama ini, artis film Melo Dilan menjadi bintang tamu di kanal YouTube milik artis Natasha Wilona. Melalui panggilan video, mantan kekasih Steven William ini bertanya pada Yasmin soal beberapa hal, termasuk asmara. Berikut penuturan Yasmin Naper pada Wilona mengawali sesi obrolan dengan pertanyaan seputar karir. Setelah bintang film persahabatan bagai kepompong menjelaskan kisahnya terjun ke dunia hiburan, barulah Wilona bertanya soal pacar. Ekspresi Yasmin yang tadinya santai langsung berubah. Bintang anak band ini menyadari narasumbernya salah tingkah. Loh, kok malu-malu? Yasmin pun akhirnya menjawab pertanyaan Wilona. Gadis 17 tahun menyebut pacaran bukan prioritas baginya sekarang. Aku tidak mencari hubungan yang serius karena aku masih muda. Aku masih punya banyak impian, bukan cuma cowok atau menikah, ujar bintang film Imperfect. Pemain sinetron Cinta Karena Cinta ini lantas mengorek seperti apa kriteria cowok idaman Yasmin. Harus pinter, memotivasi, dan memberikan dukungan. Dan harus sayang keluarga, jawab Yasmin dalam bahasa Inggris. Yasmin kemudian diminta oleh artis ngetop SCTV Award 2019 ini untuk membahas kriteria fisik. Awalnya, Yasmin menyebut tidak ada yang spesifik. Namun lantas ia mengakui suka cowok kulit gelap, tan skin dan tinggi, ungkap Putri Bari Naper dan Jenny Naper ini. Lebih dari fisik, pemain FTV SCTV Catatan Harianku ini mengungkapkan hal yang penting dalam menjalin hubungan. Harus saling memberi arti dan kebahagiaan. Kalau sudah mulai ngerepotin, bye-bye deh tugasnya. Chemistry Giorgino Abraham dan Yasmin Naper tidak henti membuat baper penonton sinetron Love Story The Series. Tidak hanya di depan layar, kekompakan mereka juga terbawa hingga kehidupan sehari-hari. Seperti terlihat di meet and greet sinetron Love Story The Series yang berlangsung secara virtual Sabtu. Giorgino Abraham dan Yasmin Naper menunjukkan kemesraan di depan para penggemar. Giorgino Abraham membuat Yasmin Naper berbunga-bunga dengan mengelus pipinya dan melontarkan kata-kata manis. Yasmin, kamu tahu nggak? Aku itu malas belajar. Tapi semenjak kenal kamu, aku jadi kepingin belajar terus. Belajar untuk menjadi yang terbaik untuk kamu, ucap Giorgino Abraham. Tidak mau kalah, Yasmin Naper juga membalas rayuan Giorgino Abraham dengan gombalan. Kamu tahu nggak dalam Laut Pasifik? Aku juga nggak tahu sih, tapi yang aku tahu pasti nggak sedalam cintaku untuk kamu, kata Yasmin Naper sambil tertawa. Sinetron Love Story The Series semakin menarik dengan sederet konflik baru yang melibatkan Giorgino Abraham dan Yasmin Naper. Rahasia-rahasia sudah terungkap, setelah menikah pun akan ada konflik-konflik lagi.
ungkap Giorgino Abraham beberapa waktu belakangan ini. Giorgino Abraham santer dikaitkan dengan artis cantik Yasmin Naper. Hal itu lantaran keduanya ramai dikabarkan dekat. Akting keduanya pun kerap membuat baper, bahkan keduanya ramai diharapkan berjodoh lantaran dinilai serasi dan cocok satu sama lain. Rupanya tidak hanya terlihat mesra saat sedang berakting, keduanya juga mesra saat di belakang layar. Hal itu diketahui lewat postingan video yang dibagikan oleh Giorgino. Terlihat dalam video, Giorgino tampak merekam momen saat salah satu tangannya didekap oleh Yasmin Naper. Yasmin Naper sendiri terlihat girang mendapati Giorgino merekam momen tersebut. Bahkan Dara kelahiran 22 November 2003 itu nampak tersenyum lebar ke kamera hingga lesung pipinya terlihat. Ia juga tidak melepas tangan Giorgino dari dekapannya. Namun bukannya mengaku baper, kemesraan keduanya itu justru ditanggapi miring oleh para netter. Hal itu jelas berbanding terbalik dengan komentar yang sebelumnya ramai netter sematkan. Usut punya usut, hal itu lantaran banyak netter gagal fokus dengan posisi tangan Giorgino yang dinilai berada di sekitar bagian dada Yasmin Naper. Karena itu banyak netter mengaku risih hingga melayangkan sindirannya. Yasmin Naper menyikapi kesuksesan yang ia raih dengan tidak cemawa. Ia tetap rendah hati. Yasmin yang sekarang katanya masih sama dengan Yasmin sebelum terkenal. Star syndrome kerap menjangkiti artis yang baru naik daun. Mereka mendadak, tidak tersentuh dan punya banyak mau, merasa dirinya bintang. Tidak, Yasmin. Sejauh ini ia masih berlaku dalam batas wajar, tidak merasa bintang. Star syndrome nggak pernah lewat di pikiran aku ya, I myself, dan aku melakukan yang terbaik. Aku mencoba untuk selalu humble ke semua orang. Jadi saya tidak berpikir star syndrome akan menjadi masalah buat aku. Jelas cewek kece, kelahiran 22 November 2003. Lebih senang berbaur dengan pemain lain atau menyendiri di lokasi syuting? Yasmin Naper menjawab tergantung keadaan. Kebetulan, ia akrab dengan Leo Konsul, Nabila Atmaja, dan Giorgino Abraham atau Gino. Kalau aku seharian syuting sendiri, aku belum ketemu Leo, Nabila, Gino. Aku pasti mau di ruangan yang sama dengan mereka, spend time bareng mereka, beber Yasmin. Tapi kalau aku seharian udah dikelilingi banyak orang, aku pasti butuh dan pengen waktu sendiri lanjutnya. Tidak ada dalam kamus blasteran Indonesia Kanada terkenal lewat sensasi. Yasmin bukan artis yang neko-neko. Sedari awal terjun ke dunia hiburan tujuannya bukan untuk mengejar popularitas. Enggak sih, kalau terkenal lewat sensasi enggak kepengen. Karena sebenarnya aku di sini bukan cari terkenalnya. I just enjoy itu. Aku syuting karena aku senang banget, kata Yasmin kepada tabloidbintang.com lewat pesan suara aplikasi WhatsApp. Sebelum Love Story The Series, nama Yasmin Naper wira-wiri di layar lebar. Dia pernah menjadi cameo di film Generasi Micin 2018. Selain itu, berperan sebagai Anna di Melodiland dan Lulu di Imperfect, Karir dan Cinta di Timbangan.